Halo Sobat Ruang Tanam, kita sekarang sedang berada di Museum Komodo yang di dalamnya ada enclosure, terrarium, paludarium, dan vivarium di dalamnya. Nanti kita lihat ada apa aja di dalam. Kita barusan tadi habis beli tiket per orangnya 55.000. Tapi karena kita hari ini 17 Agustus, jadi kita dapat diskon 17%. Kita lihat di dalam ada vivarium jenis apa aja. Jadi di tampilan pelatarannya itu sebelum kita masuk ke dalam ada enclosure untuk kura-kura Aldabra. Ada kura-kuranya nggak? Kita lihat dulu nih. Nah, ini dia kura-kuranya nih. Wah, keren banget ya. Kura-kura ini jenis reptil herbivora. Dia pemakan daun. Wah, keren banget ya. Halo. Oh, jadi ini dekorasinya itu cuma ada tumbuhan biasa sama kayu-kayu. Di sini juga ada bermacam-macam. Ternyata jenis kura-kuranya nggak cuma satu. Nah, di sini ada kura-kura macan tutul. Tuh, kura-kuranya lagi ngumpet situ tuh. Kura-kura macan tutul berarti dia hidupnya itu harus, kalau tadi Aldabra itu kering. Nah, kura-kura macan tutul ini tuh ada kolamnya, dia dekat dengan kolamnya. Tuh kura-kuranya. Wah, keren ya. Come on. Kita keliling lagi. Di sini juga ada nih kura-kura kaki kuning. Ini endemik mana ya? Endemik Amerika Selatan, guys. Kura-kura kaki kuning, dia udah terancam punah. Di sini ada kura-kura kaki merah, tadi kaki kuning, kaki merah. Dia juga dari Amerika Selatan. Kayaknya cuma berbeda daerah aja. Jadi warnanya juga ikutan berbeda. Nah, di sini ada kura-kura matahari. Dia ditemukan di Asia Tenggara, termasuk ada juga di Indonesia. Tapi di sini enclosure-nya bagus. Nih, ada filternya juga ternyata tuh. Jadi airnya tetap berjalan. Kalau airnya berjalan tuh nanti nggak cepet keruh. Di sini ada apa namanya tuh, kura-kura dada putih. Ayo guys, kita langsung masuk. Ini. Nah, ini ada kura-kura yang sering Dinar lihat nih, yang banyak dijual. Kura-kura sulcata. Ini kan enclosure atau kandang atau vivariumnya kura-kura sulcata tuh. Kura-kuranya lagi ngumpet tuh. Di sebelah sana guys, kura-kuranya guys. Nah, ini dia kura-kuranya. Tuh. Panasan ya kayaknya ya. Ini karena cuaca Jakarta tuh kayak lagi panas banget. Di 34 derajat sekarang. Kira-kira di daerah tahun ini kira-kira antara 32 sampai 34 derajat. Ini kurang lebihnya jam 1 siang. Jadi kayak mungkin mereka agak dehidrasi terus ngumpet di kolong kayu-kayuan gitu supaya nggak terlalu dehidrasi. Bagus sih, berarti dia masih bisa melindungi diri. Sekarang kita masuk ke ruang utamanya, di gedung utamanya. Yuk, kayak kita mulai dari kiri dulu apa kanan dulu ya, enak ya? Kiri aja dulu yang udah kelihatan. Yuk, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke guys, di sini jadi ada media ini ya, LED. Nah, ini guys, di sini ada tulisan coba temukan aku. Berarti kita harus cari dia ular anang atau king cobra. Ciri khasnya tuh ada di sini. Iya, gambarnya ciri khasnya ada di sini. Sekarang kita langsung cari aja. Ada di mana ya ularnya ya? Ada di dalam kendi itu tuh, lihat tuh. Nah, ini jadi kita lihat ya guys di sini enclosure-nya seperti apa atau penataan vivariumnya seperti apa. Jadi dia ini ada sedikit kolam di bagian ujung sana, mungkin untuk kalau ularnya itu dia kepanasan atau dehidrasi, ularnya bisa
berendam di kolam itu. Tapi kita lihat dulu sini. Kolamnya itu jadi dia cuma sekedar kubangan aja, bukannya kolam yang mengalir ya. Mungkin dengan pertimbangan supaya kalau misalkan ada filter atau apa kan bisa berbahaya. Bunyinya itu, bunyi dari mesinnya mungkin bisa berbahaya kalau misalkan didengar ikannya, bisa mengganggu. Oke teman-teman ruang tanam, jadi kita udah sampai di enclosure kedua, yaitu di sini enclosure ular ya, ular viper, jenis ular viper biru. Tapi nanti namanya kita cari tahu lagi. Ini LED-nya lagi menunjukkan gambar yang lain. Di sini tipe enclosure-nya itu bukan yang sirkulasi udara di depan, tapi bagian depannya ini rata. Nah, ternyata di situ sirkulasi udaranya, jadi dia ada exhaust-nya. Juga untuk menjaga kelembapannya, dia pakai spray misting ya, mungkin diatur berapa menit sekali, disesuaikan dengan habitatnya. Terus kita lihat juga di sini dia ada untuk parameternya, parameter suhu, kelembapan. Kayaknya di sini ada termohygrometer, berarti ada termo, ada panas, ada hygro, ada kelembapan. Nah, yang atas itu kelembapan kayaknya. Kelembapannya di angka 50, sedangkan suhunya di 29-an. Nah, mungkin habitat aslinya seperti itu ya. Tapi di sini kalau kita lihat untuk tanamannya sih oke-oke aja, masih aman ya. Terutama kecuali yang di bagian ujung-ujung tuh yang nggak keakses air. Nah, itu bisa mati. Tapi bagian yang keakses air tuh kayaknya aman-aman aja, mungkin karena suhu dan sirkulasi udaranya yang bagus. Nah, ini kita udah sampai ke enclosure ketiga. Dia sama-sama ular viper, tapi kayaknya beda endemik. Kalau yang ini ular viper wetar. Kalau yang tadi yang biru ya. Secara keseluruhan masih sama semua enclosure-nya, cuma tanamannya aja yang agak berbeda. Nah, bagian-bagian di belakangnya itu mungkin nggak keakses kelembapan. Jadi dia banyak yang mati di bagian belakang. Ini untuk tipe yang pengaturan kelembapannya menggunakan misting dan exhaust di atas. Nah, timernya kita nggak tahu berapa, tapi yang kita tahu adalah pengukuran hygrometer dan termometernya. Kita sudah sampai di enclosure atau vivarium ke 4 dan ke-5. Karena ini sama, ular welang. Ini endemik Indonesia juga kayaknya. Coba. Dari Asia Tenggara dan ada di Indonesia juga. Di sini tipe enclosure-nya dia pakai ventilasi di bagian depan. Nah, jadi ini kalau dia nyedot udara itu nanti dari sini. Udara yang masuk dari sini. Nanti disedot ke dalam. Nah, dia pengaturan sirkulasi udaranya pakai ventilasi depan. Cuman pengaturan kelembapannya belum terpantau nih, kayaknya dia ada spray atau apa ya, nggak ada. Dia hanya aliran air aja sih kayaknya. Oh, yang bawah ini mesinnya jalan nih. Yang bawah ini mesinnya jalan, berarti dia airnya tersirkulasi. Nah, ini sayangnya ini airnya ini kayaknya dia pakai kayu besar gitu yang masih ada taninnya. Jadi ini airnya belum bersih nih, belum bersih dari tanin. Oke, sekarang kita cari tahu nih pengaturan kelembapan dan suhunya. Ini di kelembapannya dia di 55. Terus di suhu 29, masih sama kayak tadi kurang lebih. Mungkin ular emang segitu kali ya suhunya, atau berbeda spesies berbeda suhu. Tapi di sini yang kita lihat tadi suhunya masih
sama seperti yang enclosure ular sebelumnya, ular viper. Kita lanjut lagi. Di sini ada enclosure naga hutan Papua, kayak semacam kadal gitu ya, kayak semacam kadal gitu. Boleh lebih dekat lagi nggak? Nah, di sini seperti biasa ada tulisan coba temukan aku. Ya kita harus cari-nyari dulu karena kan kalau misalkan kita punya vivarium itu harus menyesuaikan dengan lingkungan aslinya. Jadi di lingkungan aslinya ya dia ada tempat hiding spotnya, ada tempat feeding spot dan lain-lain. Jadi kita harus sesuaikan. Nah tapi kita lihat di sini dia pakai sistem filtrasi. Nah nggak tahu deh filtrasinya ini dibuat untuk memfilter taninnya juga apa enggak ya? Karena kan ini kita lihat nih airnya kuning ini karena tanin. Nah sementara di alamnya dia bisa kena tanin apa enggak gitu? Apa nyaman enggak dengan tanin? Nah juga di sini ada banyak blue green alga BGA. Nah ini lumayan kotor berarti ya. Ditandai dengan adanya blue green alga ini. Nah sekarang kita udah berada di ruangan utama. Ini kayaknya yang salah satu yang terbesar di sini. Kita lihat sih di situ ada kayak semacam labi-labi dari Papua gitu. Terus juga berdasarkan informasi sebelumnya, dia itu dari endemik Papua. Maka tanaman yang di dalamnya juga disesuaikan dengan endemik Papua. Kita lihat deh. Berbeda sama yang tadi, di sini airnya itu sepertinya terfiltrasi dengan baik. Artinya diolah dengan baik sehingga airnya itu walaupun ada kayu-kayu besar tapi airnya tetap bening gitu. Nah ini kenapa begitu? Mungkin karena ada ini ya, karena ada labi-labi dan ikan yang dijaga supaya dia tetap nyaman. Karena kan kita tahu nggak semua hewan itu, nggak semua makhluk itu nyaman dengan tanin. Ini aja nih. Dia pengolahan airnya itu udah bagus. Nah ini kayaknya kalau misalkan kita bisa lihat proses filtrasinya kayak lebih bagus lagi. Cuman sayangnya kita nggak bisa lihat proses penjernihan airnya di dalam tuh seperti apa. Kabarnya sih di sini itu tanamannya endemik dari Papua, beberapa tanamannya. Kita sekarang ke enclosure yang agak berbeda dengan enclosure sebelumnya. Iguana ekor duri pisang. Dia berasal dari Meksiko. Nah, kita tahu Meksiko itu banyak daerah gurunnya. Jadi ini enclosure-nya disesuaikan dengan habitat gurun. Kita lihat deh. Di sini tuh tanamannya cuma ada kaktus, terus kayu-kayu kering, terus juga nggak ada, kayaknya sih rutin diganti ya, rutin diganti untuk airnya, untuk tempat dia berendam, untuk dia tempat dia cuci-cuci, untuk dia tempat minum, kayaknya rutin diganti. Nah terus kita lihat nih, di atas juga cuman ada Hexos mini biasa aja tuh, sama lampu pemanas. Nah biasanya karena reptil ini butuh vitamin D yang banyak, jadi dia sangat membutuhkan yang namanya
lampu UV, bisa UVA, bisa UVB. Ya karena di sini ada lampu. Untuk kelembapannya dia pakai kipas biasa. Kita lihat deh di sini. Oke, sekarang kita berada di enclosure toke. Nah, seperti biasa tuh, hanya bagian-bagian bawahnya aja yang subur. Kayak beberapa tanaman juga udah mulai ada yang mati. Nah, nanti kita buat jadi pelajaran. Nanti kan kita bakal ada project buat vivarium untuk duck frog. Walaupun ada spray, tapi dia nggak dapet air yang cukup. Nggak tahu karena airnya yang kurang bagus atau memang nggak cukup airnya untuk menghidrasi. Nah, kalau misalkan ada filternya sih berarti oke gitu. Rancangannya bagus ya. Kita keliling lagi. Jadi karena terlalu banyak di sini harus kita lihat. Jadi video ini bakal kita bagi jadi beberapa part. Nah, nanti kalian tinggal lanjut aja di part-part berikutnya.